Selamat datang di Breakdown Film Universe. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kami akan merecap alur cerita dari film Mortal Kombat yang dibintangi aktor kebanggaan Indonesia yaitu Joe Taslim. Sinopsis dalam film ini menceritakan mengenai turnamen Mortal Kombat antara Outrealm yaitu bumi dengan dunia luar yang disebut dengan Outworld, di mana keadaannya sekarang Outrealm atau bumi sedang berada di dalam ambang kehancuran karena lawannya Outworld sudah menang 9 kali berturut-turut. Apabila mereka menang ke 10 kali, maka mereka akan berhasil menginvasi bumi dan menjadikan manusia sebagai budak selamanya. Namun sebuah ramalan kuno meramalkan bahwa pejuang bumi akan bersatu dan mengalahkan Outworld di turnamen ke-10 dengan bangkitnya salah satu keturunan dari Hanzo Hasashi. Yaps, kita akan berfokus kepada karakter utama di film ini yaitu Kuliang. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua apabila di dalam video ini banyak ketidaknyamanan, seperti penyebutan nama karakter yang salah ataupun banyak suara yang mengganggu di dalam videonya. Sekali lagi saya dari Breakdown Film Universe memohon maaf kepada teman-teman semua. Baik, tanpa basa-basi mari kita mulai. Inilah alur cerita dari film Mortal Kombat. Cerita berawal kita akan diperlihatkan pada masa Jepang tahun 1617 di tempat kediaman Hanzo Hasashi. Di sana terlihat Hanzo beserta keluarganya, istri dan anaknya tampak sedang berkebun. Ketika Hanzo sedang mengambil air, anak keduanya yang masih bayi itu menangis, sehingga membuat istri dan anaknya menghampiri bayi itu di dalam rumah. Namun pada saat itu juga tiba-tiba Bi-Han beserta pasukannya menyerang kediaman Hanzo, lantas semua klannya dibunuh oleh Bi-Han. Mendengar suara teriakan istrinya, Hanzo pun seketika langsung bergegas ke rumahnya. Ia tampak kaget ketika melihat tumpukan mayat yang sudah dibantai oleh Bi-Han dan melihat anak beserta istrinya membeku akibat ulah Bi-Han. Hanzo yang dilanda rasa dendam pun langsung menghabisi semua anak buah Bi-Han yang ada dan mencari keberadaan Bi-Han. Setelah menemukan keberadaan Bi-Han, akhirnya pertarungan satu lawan satu pun terjadi. Awalnya Hanzo berhasil mengimbangi Bi-Han, namun Bi-Han yang memang pada saat itu mempunyai kekuatan esnya berhasil mengalahkan dan membunuh Hanzo seketika. Ketika Bi-Han sudah pergi karena sudah melakukan tugasnya, lalu datanglah Raiden. Ternyata anak Hanzo yang masih bayi disembunyikan oleh istri Hanzo dan berhasil selamat. Akhirnya, Raiden pun membawa satu-satunya keturunan Hanzo dan merawat bayi itu. Lalu masa berpindah ke ratusan tahun setelahnya ke masa sekarang. Kita akan diperlihatkan dengan karakter utama dalam film ini yaitu Kaliong. Dia merupakan seorang petarung MMA yang sudah mempunyai keluarga, yaitu istri dan anak perempuannya. Dia yang merupakan petarung hebat pada masanya, namun nampaknya kehebatannya sudah habis karena sekarang dia hanya menjadi samsak bagi petarung lainnya dan dibayar setiap $200 sekali bertanding. Dan nampaknya sekarang ia sedang ada pertandingan MMA ditemani dengan pelatihnya yang merupakan anaknya sendiri. Dari kejauhan tampak seorang yang memperhatikannya. Ia adalah Jax. Dari pertarungan itu, Kaliong kalah karena satu kesalahan kecil. Ketika pertandingan selesai, Jax lalu menghampiri Kaliong dan mulai berkenalan dengannya. Di sini kita tahu bahwa Jax mencari Kaliong bukan tanpa sebab, karena dia tertarik dengan tanda lahir berbentuk naga khas lambang Mortal Kombat milik Kaliong yang sudah ada sejak dia lahir. Setelah Jax memastikan dia mempunyai tanda itu, kemudian obrolan pun berakhir karena Kaliong dan anaknya akan makan malam. Lalu di restoran, Kaliong dan anaknya dihampiri oleh istrinya yang tampak dia telah pulang bekerja. Lalu mereka pun memesan makanan. Tampak Jax dari kejauhan juga mengawasi keluarga Kaliong. Namun hal aneh terjadi, tiba-tiba saja udara menjadi dingin dan di sekitar daerah itu membeku. Benar saja ternyata Bi-Han yang sudah menjadi Sub-Zero pun muncul. Dengan menggunakan teknik hujan esnya, dia mengincar Kaliong beserta keluarganya untuk dibunuh, karena Kaliong mempunyai tanda lahir naga. Melihat hal itu, Kaliong pun khawatir karena ada keluarganya. Beruntung, Jax yang sedari tadi mengawasi Kaliong membantu Kaliong beserta keluarganya untuk kabur dari kejaran Sub-Zero.
Di dalam mobil, nampak Jax bekerja sama dengan Sonya untuk mencari orang yang mempunyai tanda lahir naga dan menjelaskan kepada Kalyong bahwa tanda itu bukan tanda biasa, melainkan mempunyai arti yang dimana tanda itu membuat Kalyong terpilih menjadi seorang petarung bumi. Namun, Jax belum menjelaskan di sini pertarungan seperti apa. Sampai di suatu tempat, Sub-Zero berhasil mengajar mereka, lalu dari sana Jax memerintahkan Kalyong untuk pergi sendiri dengan keluarganya dan menemui seorang yang bernama Sonya Blade. Sementara Jax akan menahan Sub-Zero di sini. Ketika mereka sudah kabur, Jax menghadapi Sub-Zero di sebuah bangunan kosong dengan senjata apinya. Namun sayang, Sub-Zero sangatlah kuat, sampai bisa membekukan peluru yang dia tembakkan. Terjadi pertarungan sengit, namun tetap saja Jax bukan tandingan Sub-Zero. Sampai akhirnya dengan sadis Jax dikalahkan oleh Sub-Zero, sampai Jax kehilangan kedua tangannya. Di sisi lain, Kalyong dan keluarganya telah berada di tempat persembunyian yang aman. Dan di sini, Kalyong sebagai seorang ayah dan pemimpin keluarga mencoba membujuk dan meyakinkan istrinya untuk pergi sendirian dan meninggalkan istri beserta anaknya untuk misi ini. Karena jika istri dan anaknya ikut, itu hanya akan membahayakan mereka. Dan dengan khawatir, istrinya mengiyakan permintaan Kalyong untuk mencari Sonya Blade dan memulai misi pertarungan Mortal Kombat. Lalu scene berpindah di Outworld, kita akan diperlihatkan dengan Mileena yang melapor kepada Shang Tsung bahwa Sub-Zero berhasil membunuh salah satu pemilik tanda naga yang berada di bumi. Namun satunya lagi yaitu Kalyong berhasil lolos. Karena Kalyong lolos, maka Shang Tsung pun mengutus petarung lainnya yaitu Reptil untuk memburu Kalyong. Dan bisa dilihat nampaknya Shang Tsung sedang berada di tempat Pangeran Goro untuk memintanya bekerja sama dalam menaklukkan bumi. Di sisi lain, Kalyong berhasil menemui Sonya Blade, lalu dia langsung dibawa ke markasnya. Ternyata Sonya Blade merupakan seorang pasukan khusus yang memang sudah lama meneliti mengenai tanda dari naga tersebut. Penyebab ia meneliti tanda itu karena kejadian 7 tahun lalu saat dia dan Jax beserta unitnya sedang menjalankan misi di Brazil, di mana mereka semua dihabisi oleh seorang target yang dimana target itu ternyata mempunyai kemampuan super dan mempunyai tanda naga tersebut. Dan saat Jax melumpuhkan target tersebut, tanda naga itu pun berpindah kepada Jax, sehingga mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari arti dari tanda itu. Lalu Sonya menyimpulkan bahwa tanda tersebut menandakan bahwa orang yang mempunyai tanda tersebut merupakan seorang yang terpilih, dan itu merupakan sebuah undangan untuk bertarung dalam suatu turnamen hidup dan mati dalam mempertahankan bumi yang disebut dengan turnamen Mortal Kombat. Dan ketika Kalyong melihat lukisan sejarah mengenai Mortal Kombat yang melihat lukisan Hanzo, ia langsung merasakan aura kehadiran Hanzo, dan dia ternyata sudah sering merasakannya. Dan ini menandakan Hanzo dan Kalyong memang memiliki suatu ikatan. Di tengah percakapan mereka, ada yang menyela mereka. Dia adalah Kano. Dia merupakan pembunuh bayaran, mafia, bandar narkoba. Pokoknya dia itu merupakan orang yang sangat berbahaya dan juga mempunyai tanda yang sama dengan Kalyong. Saat itu dia diikat oleh Sonya Blade karena memang dia itu brutal dan berbahaya. Kedatangan Kalyong ke markas Sonya terendus oleh Reptil, monster yang diutus oleh Shang Tsung tadi. Namun kedatangan monster tersebut langsung mendapatkan perlawanan dari Kalyong dan Sonya. Tak disangka mereka berdua kewalahan karena Reptil mempunyai kemampuan invisible atau tidak terlihat serta mempunyai cairan lidah yang sangat berbahaya. Di saat mereka berdua sedang melawan Reptil, Kano pun bisa melepaskan diri dari rantai yang menahannya, dan dia bisa mengalahkan monster Reptil tersebut. Tentu dengan fatality khasnya, yaitu dengan mencabut jantung Reptil. Melihat hal itu, Kano pun berbangga diri dan merendahkan Sonya dan Kal. Karena kejadian itu, Sonya pun melihat banyak ancaman demi ancaman yang kemudian Sonya membawa Kal dan Kano ke sebuah kuil dari Lord Raiden. Lord Raiden sendiri merupakan seorang Elder God yang memberikan tempat perlindungan dan pelatihan bagi mereka yang mempunyai simbol naga dan merupakan petarung bumi. Di tengah perjalanan mereka, ketiganya pun bertemu dengan Liu Kang.
Liu Kang yang sudah mengetahui para pemilik akan menuju kuil Lord Raiden akhirnya membawa ketiga itu ke kuil Raiden. Setibanya di sana, banyak artefak dan lukisan yang menggambarkan mengenai sejarah Mortal Kombat. Di sana juga terselip gambar Goro dan Raja Shao Kahn yang mungkin Shao Kahn memang akan ada di film selanjutnya. Lalu Liu Kang memberitahu bahwa musuh bumi atau Earthrealm adalah Outworld, sebuah tempat yang sangat kejam dan brutal yang merupakan musuh bebuyutan dari bumi. Maka dari itu mereka harus segera berlatih keras untuk menemukan Arcana. Arcana itu adalah sebuah kekuatan atau potensi tersendiri yang hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai simbol naga. Itu dilakukan agar kekuatan mereka bisa menandingi musuh dari Outworld. Ternyata Liu Kang juga sebelumnya telah membawa Jax ke kuil Raiden saat ia ditemukan hancur akibat serangan dari Sub-Zero. Jax pun mendapatkan penanganan di sana dengan mengganti tangannya dengan mesin pembunuh. Liu Kang kemudian membawa ketiganya untuk bertemu dengan Lord Raiden yang merupakan dewa petir abadi sang pelindung bumi Earthrealm. Di sana Raiden menjelaskan bahwa misi mereka kali ini adalah untuk menang dari turnamen ke-10 Mortal Kombat. Apabila mereka kalah, maka Shang Tsung pun akan menguasai dunia dan memperbudak seluruh umat manusia. Lalu Raiden mulai memerintahkan mereka untuk berlatih dan menemukan arkana mereka masing-masing. Namun ketika akan dimulai, tiba-tiba saja Shang Tsung pun mendatangi kuil Raiden dan akan memulai pertempuran dengan pasukan bumi. Namun Raiden seketika menghentikan tindakan Shang Tsung yang berbuat curang dengan membuat sekat oleh kekuatan listriknya yang pada akhirnya mereka tidak bisa membuat Shang Tsung menyerang. Lalu Kaliong dan Kano kemudian dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao, di mana mereka berdua merupakan pengabdi dari kuil Lord Raiden. Keduanya digembleng agar menemukan arkana atau kekuatan super yang dimiliki oleh mereka. Sedangkan Sonya tidak berlatih karena tidak mempunyai tanda naga dan itu tidak akan berdampak apa-apa. Kal dan Kano pun tak kunjung menemukan arkana mereka, yang dimana membuat Liu Kang dan Kung Lao harus memutar otak untuk membantunya. Lalu Liu Kang dan Kung Lao memanas-manasi Kano dengan menganggap dia itu lemah dan bersifat buruk. Kano yang marah karena dikata-katain, lalu akhirnya dia berhasil mengeluarkan arkananya sendiri, yakni kekuatan yang bisa mengeluarkan laser dari matanya. Namun berbeda dengan Kaliong, dia tak kunjung mendapatkan arkananya sendiri, padahal sudah berlatih dengan sangat keras, sampai Lord Raiden turun tangan untuk membantunya. Lalu Kal heran dengan keanehannya karena tak kunjung mendapatkan arkana dan bertanya kepada Lord Raiden lantas untuk apa dia punya tanda naga tersebut dan berasal dari mana tanda naga itu. Lalu Lord Raiden pun menjelaskan bahwa tanda itu berasal dari garis keturunannya yang adalah salah satu keturunan ninja terbaik yang pernah ada di bumi. Ya, kalian bisa mendebaknya, Kaliong adalah keturunan dari Hanzo Hasashi atau Scorpion. Karena pada saat itu Raiden menyelamatkan anak dari Hanzo yang masih bayi dan merawatnya di tempat yang aman agar tidak ditemukan oleh Shang Tsung. Dan Raiden berharap kekuatan turun-temurun dari klan Hanzo Hasashi turun ke Kaliong. Namun sekarang Raiden salah karena Raiden kecewa Kaliong tak dapat menemukan arkananya. Lalu Lord Raiden memerintahkan Kaliong untuk pergi ke rumahnya menemui keluarganya dan tidak akan dilibatkan dalam turnamen ini. Karena jika Kaliong tidak mendapatkan arkana, itu hanya akan menjadi beban bagi teman-teman lainnya. Di sisi lain, Shang Tsung di Outworld tampak bersama petarung terkuatnya, di antaranya ada Nitara, Kabal, Jenderal, Reiko, Milena, dan tentu saja tangan kanannya yaitu Sub-Zero. Di pertemuan itu, Shang Tsung meyakinkan bahwa petarung bumi bukan tandingan mereka karena petarung bumi sangatlah lemah. Namun, Shang Tsung dipusingkan karena sekarang mereka tidak bisa menyerang kuil itu karena Raiden menghalangi kuil itu dengan listrik. Lalu Kabal mempunyai ide untuk mengatasi itu dengan cara membujuk Kano dengan membayarnya dengan harga yang mahal, agar Kano mengkhianati Raiden dengan berbalik memihak kepada Shang Tsung. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba saja ada seorang yang muncul, dia adalah Goro. Ternyata Shang Tsung berhasil membujuk kaum Shao Kahn yang sangat kuat dan tidak tertandingi untuk membantunya dengan bergabung dengan Shang Tsung.
Shang Tsung yakin bahwa dia bisa mematahkan ramalan kekalahannya di turnamen ke-10 agar dia bisa menguasai bumi. Akhirnya penyerangan Shang Tsung pun dimulai. Diawali dengan Kabal yang menawarkan negosiasi kepada Kano sehingga itu berhasil membuat Kano berkhianat dan menghancurkan pembatas listrik itu. Dan Goro yang memburu Kaliong di rumahnya bersama keluarganya untuk membunuh sang keturunan dari Hanzo Hasashi. Karena nggak mau membahayakan keluarganya, Kaliong yang tanpa kekuatan pun nekat melawan Goro. Tentu saja Kaliong sangat kewalahan dibuatnya dan hampir mati. Ketika Goro mengancam nyawa anak dan istrinya, seketika Arkana Kaliong pun muncul. Kekuatan Arkana itu seperti baju tempur yang membalut seluruh tubuh Kaliong. Baju perisai itu seperti warisan dari nenek moyang Hanzo Hasashi yang bisa menahan serangan apapun dan juga memberikan 12 senjata di kedua tangannya. Akhirnya dengan mudah Goro pun bisa dikalahkan oleh Kaliong yang telah mendapatkan arkananya sendiri. Wah, sayang banget sih di sini Goro yang aslinya petarung yang tak terkalahkan malah dibuat gampang mati oleh sutradaranya. Sayang banget sih guys. Lalu Kaliong pun kembali ke kuil Raiden dan membantu teman-teman lainnya untuk menjadi petarung bumi. Di sisi lain, pasukan Shang Tsung yang berhasil mempengaruhi Kano yang memang memiliki sifat oportunistik dan egois membantu pasukan Outworld masuk ke kuil dan menyerang kuil Raiden. Lalu satu persatu pasukan bumi pun dihajar habis-habisan. Meskipun Kung Lao berhasil membunuh salah satu petarung Shang Tsung dengan fatality-nya, yaitu dia adalah Nitara, namun kemudian Kung Lao harus tewas karena jiwanya dihisap oleh sang penyihir Shang Tsung. Sehingga itu membuat Liu Kang emosi. Melihat kejadian itu, Raiden membawa pasukannya ke Void, batas antara dua alam, yaitu alam Outworld dan Earthrealm. Alasan Lord Raiden membawa mereka karena mereka diperintahkan untuk serius. Lalu mereka pun merencanakan untuk menghabisi pasukan Shang Tsung secara terpisah atau satu lawan satu sebelum kemudian menghabisi Sub-Zero secara bersamaan. Namun Liu Kang tampak sedih dan gak semangat karena kehilangan sahabatnya yaitu Kung Lao. Namun dia kembali disemangati oleh Lord Raiden karena jika dia tidak semangat, maka dia akan kalah dan Shang Tsung akan berhasil menguasai bumi. Lalu Raiden juga memberikan senjata kunai milik Hanzo kepada Kaliong. Lalu Raiden pun mengirim mereka semua, yaitu petarung bumi, ke lawannya masing-masing. Jax dihadapkan dengan prajurit Reiko dengan kekuatan tangan pembunuhnya. Dia pun berhasil menghabisi dan memfatality Reiko dengan sangat sadis. Lalu Sonya yang dihadapkan dengan Kano, ia juga berhasil membunuh Kano dengan taktik militernya yang membuat ia berhasil mempunyai tanda naganya sendiri dan arkananya sendiri. Lalu Liu Kang yang melawan Jenderal Kabal, ia berhasil mengalahkannya dengan jurus api naganya yang berhasil membumi hanguskan Kabal. Lalu Kaliong yang dibantu dengan Sonya berhasil pula membunuh Milena. Akhirnya semua petarung pun telah mati dan menyisakan Sub-Zero. Hingga konklusi pada film ini pun mempertemukan antara Kaliong dan Sub-Zero. Tampaknya Sub-Zero menculik anak dan istrinya yang hingga akhirnya dengan itu emosi Kaliong pun memuncak. Pertarungan dengan Sub-Zero pun dimulai. Namun sangat disayangkan, lagi dan lagi Sub-Zero bukan tandingan Kaliong. Ketika hampir kalah, Kaliong pun tiba-tiba dibantu dengan leluhurnya yang bangkit dari neraka dan kematian untuk membalas dendam kepada Bi-Han alias Sub-Zero. Dia adalah Hanzo Hasashi yang sekarang sudah berganti nama menjadi Scorpion. Akhirnya pertarungan epik pun terjadi antara Scorpion dan Sub-Zero. Mereka saling jual beli serangan dan mengeluarkan kemampuan terkuatnya sampai kemudian Kaliong pun membantu dan berhasil mengalahkan Sub-Zero. Ketika Sub-Zero sudah tak berdaya, kita akan diperlihatkan dengan fatality khas Scorpion dengan membakar Sub-Zero sampai dia tewas. Akhirnya, Kaliong pun berhasil menyelamatkan keluarganya dan pertarungan pun selesai. Dengan kemenangan petarung bumi itu, berarti Shang Tsung pun gagal mengambil alih bumi karena dia kalah dan harus mengulangi kemenangan itu dari awal. Akhirnya, Shang Tsung pun datang menjemput jasad para petarungnya dan berjanji kepada Lord Raiden akan membawa pasukan yang lebih banyak lagi untuk menghancurkan bumi. Lalu setelah pertarungan itu, Kaliong pun memilih pensiun dari pekerjaannya sebagai petarung bayaran MMA
dan pergi ke Hollywood untuk menjemput petarung selanjutnya yang kalian sudah bisa menebak itu dia adalah Johnny Cage. Dan film pun selesai. Itulah alur keseluruhan dari film Mortal Kombat 2021 yang dibintangi oleh aktor kenamaan Indonesia yaitu Joe Taslim. Secara keseluruhan film ini sangat menarik sekali untuk dilihat, namun bagi penggemar game Mortal Kombat mungkin akan sedikit terganggu dengan berbagai kekurangan yang ada. Kami dari Breakdown Film Universe pamit undur diri. Like jika kalian suka videonya dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan updatean video dari kami. Gue Jamal di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.